Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang setia, berjumpa lagi dengan Mamang. Di dalam pertemuan ini Mamang akan bercerita atau membahas kisah seorang ulama yang berilmu tinggi tetapi tergoda oleh setan. Mari kita lanjut ke cerita pembahasannya. Pada zaman Bani Umayyah hiduplah seorang pemuka agama atau bisa disebut juga ulama karena keilmuannya, dan diketahui ibadahnya selama kurang lebih 70 tahun. Sebagai seorang ulama, ia pun memiliki ribuan murid, dan di antara sebagian muridnya ada yang mampu berjalan di udara dengan keberkahan belajar kepadanya. Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus diciptakan untuk ibadah sampai kagum atau takjub melihat ketekunan seorang ulama ini. Namun di akhir hayat ulama ini, ibadah panjang dan tanpa henti yang dilakukannya berakhir sia-sia dan ia mati dalam su'ul khotimah. Kisah ulama ini dikutip dari kitab Majahibul Insan min Makaid Setan karya Al-Maqdisi Al-Hanafi. Melalui kitab tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kisah seorang ulama ahli juhud selama kurang lebih 70 tahun. Ia beribadah di dalam tempat ibadah tanpa pernah bermaksiat sedikit pun. Mengetahui hal tersebut, ternyata iblis ingin menggoda sang ulama dengan ilmu rekayasa atau hila, dan iblis pun mengetahui kejuhudan ulama ini. Kemudian iblis mengumpulkan para pembesar iblis termasuk pembesar setan, dan si iblis pun berkata, adakah di antara kalian yang mampu merusak atau menggoda ulama ini? Dan ada salah satu pembesar setan menjawab, saya sanggup merusaknya bos, kata pembesar setan itu. Lantas setan berangkat ke tempat ulama beribadah dengan mengenakan pakaian ulama sebagai penyamaran. Setan pun berhasil memanggil ulama itu, namun tidak dijawab. Barseso tidak berhenti beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Setelah usaha setan dalam memanggil perhatian ulama gagal, pembesar setan pun kemudian berpura-pura sholat. Ulama pun terkecoh dan bertanya, kamu tadi memanggilku, aku tadi sedang sibuk sholat, apa yang kamu perlukan? Tanya ulama kepada setan. Setan menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, dan kita bersama-sama ibadah agar kita bisa saling mendoakan atau berbagi ilmu, kata pembesar setan. Lalu sang ulama menjawab, saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutunjukkan bagi semua orang mukmin, kata sang ulama. Setelah itu sang ulama beranjak sholat dan meninggalkan pembesar setan, dan setan pun beranjak sholat juga. Dan sang ulama tidak pernah menghiraukan atau menoleh kepada pembesar setan selama 40 hari. Ketika ulama Barseso selesai, ia melihat pembesar setan yang sedang berdiri sholat. Lalu ulama Barseso bertanya, apa yang kamu butuhkan? Saya ingin kamu memberi izin untuk naik ke kuil bersamamu, jawab setan. Ulama Barseso memberi izin untuk beribadah bersama di dalam kuil tersebut. Mereka berdua beribadah tanpa henti, kecuali setelah mendapat 40 hari beribadah, bahkan sampai 80 hari beribadah baru berhenti. Namun dari situlah kemudian ulama Barseso mulai terpengaruh oleh tipu daya pembesar setan untuk menjerumuskan dalam kekafiran. Ulama Barseso mati dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir hayat yang buruk setelah setan berhasil menipunya untuk bermaksiat seperti minum khamr, berzina, membunuh orang, hingga menyembah setan. Dalam cerita ini kita harus mengambil hikmahnya, karena walaupun seorang ulama yang berilmu tinggi tidak luput dari godaan atau ujian. Bahkan mungkin seorang ulama yang berilmu tinggi, setan yang menggodanya pun berilmu tinggi. Semoga kita semua mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja dari Mamang, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.